Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد الحمد لله في هذه الليلة المباركة بتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا في مجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلوم الواجبة على كل مسلم فأرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا آمين. Alhamdulillah sekalian, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan belajar kita di majelis kita, yaitu majelis mudarasah, yang mana kita belajar di majelis ini mempelajari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik di dalam akidah, fikih, maupun adab dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya dalam proses belajar kita dan dalam rangka mengamalkan apa yang kita pelajari. Eh, Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan lalu yang mana kita sedang membahas fikih taharah yang merupakan syarat sahnya sholat. Kita di pekan lalu belum selesai membahas masalah mandi wajib, ya kan Ibu ya? Subhanallah, jemaah. Yang mana di pekan lalu kita membaca apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sulam Taufiq. Beliau menyebutkan faslun fi ma yujibul ghusla wa furudihi. Pasal yang membahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi atau perkara-perkara yang merupakan sebab wajibnya mandi. Wa furudihi dan rukun-rukun mandi. Kemudian kemarin kita sudah baca teks yang ada di sini wa min syurutis shalah, dan di antara syarat sahnya salat at-taharatu 'anil hadatsil akbar, suci dari hadas besar, wa huwal ghuslu, dan caranya adalah dengan mandi, wa yatayammamu in ajaza anhu, namun jika seseorang tidak mampu untuk mandi maka kewajibannya adalah tayammum. Walladhi yujibuhu khamsatu asya'a, dan sebab-sebab mandi wajib, sebab-sebab yang mewajibkan mandi ada 5. Yang disebutkan di sini 5. Tapi kemarin kita sempat menyebutkan tambahan satu lagi. Ya kan Umahat ya? Yang pertama khurujul mani, keluarnya mani, wal jima', kemudian wal haid, wal nifas, wal wiladah, melahirkan. Dan kita tambahkan kemarin al maut, mati. Wa furudul ghusli, adapun rukun ghusl ada dua. Dua. Ini dalam kondisi normal. Dua dalam kondisi normal, namun nanti dalam kondisi tertentu akan ada tambahan satu lagi, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Dua itu apa saja? Niyatu raf'il hadatsil akbari au nahwiha. Berniat untuk menghilangkan hadas besar atau niat semacamnya yang dianggap sah. Wa ta'mimu jami'il badan basyaran wa sya'ran wa in kasufa bil ma', dan mengalirkan air ke seluruh tubuh, maksudnya ke seluruh permukaan tubuh, basyaran au sya'ran, baik permukaan kulit maupun rambut. Wa in kathufa, meskipun rambut itu lebat.
Dan insya Allah kalau masih ada waktu, insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan lanjutannya. Itu syarat-syarat bersuci dan macam-macam. Wafaqanallah jami'an. Di pekan lalu, kita membahas paragraf pertama, yaitu sebab-sebab mandi wajib. Perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya mandi. Dan kita bahas kemarin satu persatu. Yang pertama, khurujul mani, keluarnya mani. Kemarin sudah kita bahas. Mungkin bisa disimak lagi nanti rekaman. Kita bahas kemarin khurujul mani, yaitu secara mutlak, ba- baik banyak maupun sedikit, baik dalam wujud apapun, meskipun eh, warnanya seperti darah karena bercampur dengan darah. Kalau itu memang mani, maka itu juga wajib mandi. Kemudian dengan sebab apapun, baik disebabkan jima maupun tidak, baik dalam kondisi sadar ataupun tidak. Yang penting keluar mani secara mutlak, maka wajib mandi. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah jima. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan batasan-batasan jima yang menjadi patokan hukum terkait dengan jima. Nah, sebenarnya jima itu kaitannya dengan banyak permasalahan di dalam fikih. Di sini kewajiban atau sebab mandi wajib. Kemudian nanti juga nanti kaitannya dengan menikah yang eh, mewajibkan mahar, yang mewajibkan mahar. Kemudian juga ada kaitannya dengan hukum zina juga. Sebenarnya jima itu kaitannya dengan banyak hal. Dan kemarin sudah kita sebutkan patokan batasan jima itu apa? Yaitu dukhulul hasyafah ilal ila dakhilil farj. Masuknya seukuran hasyafah ke dalam farj. Dan ini mutlak farj apapun. Yang penting masuk kadar seukuran hasyafah ke dalam farj apapun, maka mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga kemarin adalah haid. Dan kemarin juga sudah kita sebutkan sekilas pengertian haid, kemudian ketentuan mungkin kemarin kita tidak terlalu banyak karena harapannya kita nanti semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kita bisa membahas secara tersendiri terkait dengan haid, nifas dan istihadah. Tapi sekilas saja haid, masa paling cepat, maksudnya masa paling muda seorang wanita keluar haid itu adalah 9 tahun Qamariyah, 9 tahun dengan hitungan tahun Hijriyah. Jika seorang jika keluar sebelumnya, jika keluar sebelum genap usia 9 tahun dan itu sebelumnya itu lebih dari 15 hari, dan itu keluarnya sebelum 9 tahun lebih dari 15 hari, maka itu bukan dipastikan itu bukan darah haid, tapi darah istihadah, darah istihadah karena penyakit. Namun kalau sudah 9 tahun qamariyah, maka itu kalau sesuai dengan ciri-ciri haid, maka itu haid. Kemudian eh, masa haid paling cepat yaitu sehari semalam, maksudnya 24 jam. Nanti akan ada perinciannya sendiri, semoga kita bisa membahasnya nanti. Kemudian masa paling lama haid itu 15 hari. Kemudian kebanyakan wanita itu antara 6 atau 7 hari. Nah, perlu kita pahami juga masalah haid, nifas itu nanti ya, kaitannya juga dengan turu'ul mani dan zawalul mani yang pernah kita bahas dulu. Turu'ul mani datangnya penghalang sahnya sholat, dan zawalul mani hilangnya sebab tidak sahnya sholat. Termasuk di sini haid dan nifas. Kemarin juga kita bahas tentang nifas. Nifas kemarin masih ingat wahai kalian yang dimaksud dengan nifas? Sambil murajaah. Mungkin ada yang mencatat kemarin. Yang dimaksud nifas itu apa, Muhammad?
darah yang keluar setelah keluarnya janin. Sahih. Setelah kosongnya Maka, rahim. Iya. itu, naam. Jadi, nifas, yang dimaksud nifas adalah darah yang keluar pasca kosongnya rahim dari janin. Jadi setelah semua janin keluar dari rahim, itu kalau keluar darah baru itu adalah darah nifas. Adapun darah pendarahan sebelum melahirkan dan saat melahirkan atau di antara dua bayi kembar, maka itu bukan darah nifas. Adapun yang disebut nifas seperti kita sebutkan barusan, yaitu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Dan setiap wanita berbeda-beda. Setiap wanita berbeda-beda biasanya kondisinya. Maka ada yang nifas itu paling singkat itu hanya sekali keluar saja sudah selesai. Kemudian masa paling lama nifas itu 60 hari. Kebanyakan wanita nifas itu 40 hari. Dan ada juga terkadang beberapa itu yang nifasnya itu tidak keluar secara langsung setelah melahirkan. Tapi ada eh, fase betul-betul bersih, tidak ada darah yang keluar. Kalau misalkan tidak secara langsung seperti itu keluarnya, tapi ada masa bersih, maka kalau masa bersihnya itu tidak lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar pada fase 15 hari itu adalah darah nifas. Jadi setelah melahirkan, kemudian tidak sampai 15 hari keluar darah, maka itu darah nifas. Tapi kalau sudah lewat dari 15 hari baru keluar darah, maka itu adalah darah haid. Astagfirullahaladzim. Kurang lebih seperti itu, darah nifas dan wajib nifas ini juga salah satu sebab wajib mandi. Mandinya kapan? Mandinya setelah bersih dari darah. Setelah bersih dari darah nifas. Kemudian sebab yang kelima yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini adalah al-wiladah, yaitu melahirkan. Nah, melahirkan itu juga sebab mandi wajib sebagaimana kita jelaskan di pekan lalu. Melahirkan dalam bentuk apapun, baik melahirkan yang dilahirkan itu sudah berbentuk bayi atau mungkin eh, prematur keguguran, nasallallahu wal afiyah dalam bentuk alaqah atau mudghah, gumpalan darah atau gumpalan daging. Jika bidan atau dokter kandungan menyatakan bahwasanya gumpalan darah dan gumpalan daging itu merupakan awal pembentukan pembentukan bayi, maka itu juga wajib mandi. Dan baik proses melahirkannya itu basah, maksudnya disertai dengan air ketuban, atau kering sekali, tidak disertai air ketuban, atau bahkan proses melahirkannya tidak melalui saluran rahim, misalkan melalui operasi, itu juga tetap wajib mandi. Namun kemarin kita sebutkan kewajiban mandi itu alat tarohi, bukan alal faur. Tidak wajibnya itu tidak mendesak harus segera setelahnya langsung wajib mandi lah. Tapi alat tarohi, jadi boleh ditunda selama tidak ada yang betul-betul mendesak yang mewajibkan uh, bersuci, maka boleh ditunda. Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan ini faedahnya kenapa kok wiladah itu disebutkan sendiri? Terkadang itu ada yang uh, ya itu tadi nifasnya itu tidak langsung. Nifasnya itu tidak langsung. Setelah melahirkan nggak langsung keluar darah. Satu lagi, penguat sekalian yang merupakan sebab wajib mandi adalah meninggal. Kita sebutkan pekan lalu tapi belum kita jelaskan. Makanya sebagian ulama mengelompokkan sebab-sebab wajibnya mandi itu menjadi dua kelompok. Tiga itu musytarak baina rijal wan nisa. Tiga itu dialami baik laki-laki maupun perempuan. Dan tiga yang lain itu dialami oleh wanita saja. Yang musytarak, al-asbab al-mushtarakah, sebab yang dialami semuanya,
baik rijal maupun nisa, laki-laki maupun perempuan, adalah khurujul mani, al-jima dan al-maut. Keluar mani, jima dan meninggal, mati. Adapun yang khusus dialami an-nisa saja, wanita saja, yaitu haid, nifas dan wiladah atau melahirkan. Baik, meninggal itu juga menjadi sebab wajibnya mandi. Tapi ada pengecualian. Dan memang ada kekhususan memang pada mandi jenazah. Seharusnya ada pembahasan khusus dalam pembahasan jenazah. Jadi kalau untuk mandi jenazah itu, nah kalau kita perhatikan nanti rukun mandi itu ada niat. Sedangkan mandi untuk memandikan jenazah itu tidak diwajibkan menghadirkan niat, tidak diwajibkan tadi sunnah. Kemudian ada pengecualian mayit yang tidak harus dimandikan. Ada beberapa mayit yang tidak harus dimandikan. Apa saja? Pertama, asyahid, orang yang meninggal syahid, maksudnya syahid syahid ma'rokah, ya. Syahid yang meninggal di peperangan melawan orang kafir, harbi, orang yang meninggal dalam rangka berperang di medan perang melawan kafir harbi, itu maksudnya syahid. Wafaqanallah jami'an. Jadi bukan syahid hukmi saja, bukan syahid eh, secara apa pahala saja, tidak. Karena di sana ada pahala-pahala syahid yang bisa dicapai tanpa berperang. Tapi maksudnya syahid di sini adalah syahid, yaitu orang yang meninggal di medan perang dalam rangka melawan orang kafir. Maka syahid yaitu bahkan tidak boleh dimandikan karena semua pakaian, darah, semuanya itu akan menjadi saksi baginya. Nah, dan dia tetap hidup, dia tetap hidup. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian termasuk pengecualian juga yang tidak wajib, mayit yang tidak wajib dimandikan adalah orang kafir. Orang kafir kalau meninggal itu tidak wajib dimandikan. Namun hukumnya hanya yajuz, jais, boleh saja. Hukumnya boleh dimandikan tapi tidak wajib. Mayit kafir itu tidak wajib dimandikan namun boleh. Subhanallah. Boleh. Iya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, Yujat? Baik. Dan juga eh, termasuk pengecualian adalah eh, prematur yang keluar belum berbentuk janin. Maksudnya belum berbentuk bayi. Yang keluar belum berbentuk bayi dan belum ada tanda-tanda kehidupan, maka itu juga tidak wajib dimandikan. Itu ya, Bu, ya. Itu terkait dengan sebab yang keenam, ini tambahan, tambahan yang tidak disebutkan oleh al-mu'alif. Hal min soal, ada pertanyaan, Ibu sekalian? Yang kafir tadi, Ustadz, itu maksudnya gimana ya, Ustadz? Kan tidak wajib, tapi boleh dimandikan. Maksudnya kalau Nah, misalkan ada anak orang tuanya kafir, dia boleh memandikan gitu. boleh, boleh saja. Oh Maksudnya gitu. kalau misalkan orang tuanya kafir, oh, wal a'yadu billah, nasallallahu taufik. Misalkan orang tua itu kafir kemudian meninggal, apakah anaknya yang muslim itu boleh memandikan orang tuanya? Boleh, boleh. Hukumnya boleh saja. Nggak wajib dan nggak sunnah. Boleh hukumnya. Gitu ya. Oh gitu ya. Setahu saya, apa kemarin-kemarin saya kirain setahu saya malah nggak boleh, Ustadz. Ternyata boleh ya. Nggak dosa ya anaknya ya. Nggak. Hukumnya jaiz. Boleh. Nanti semoga ada waktu untuk membahas di pembahasan al-janaiz. Wafaqanallah jami'an. Iya, iya, iya. Iya, Ustadz. Jadi, soal akhir, yang haram kan menyolatinya kan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Kita masuk ke furudul ghusli. Ya, beliau menyebutkan di sini, wa furudul ghusli isnan. Kemarin sudah kita terjemahkan, insya Allah tidak bingung Ibu ya. Kita langsung jelaskan hari ini. Wa furud, maksudnya furud di sini jamak dari fard. Fard kalau di dalam madhab Syafi'i, maka tidak ada bedanya dengan wajib. Fardun dan wajib itu artinya sama kalau di dalam madhab Syafi'i. Berbeda dengan di dalam madhab Hanafi. Eh, dan maksudnya fard atau furud di sini adalah rukun atau arkan. Jadi bisa diartikan rukun-rukun mandi. Furudul ghusli, rukun-rukun mandi, isnan, ada dua. Yang tadi sempat kita sebutkan, maksudnya dua di sini kalau dalam kondisi normal. Nanti kalau misalkan dalam kondisi tertentu, maka akan ada tambahan satu rukun lagi. Baik, kita bahas yang ada di sini dulu. Apa dua rukun mandi? Yang pertama, niyatu raf'il hadasi. Niyatu raf'il hadas al-akbar au nahwuha. Apa kemarin Om? Niat menghilangkan hadas besar. Niat menghilangkan hadas besar atau niat-niat semacamnya au nahwuha au niat atau niat-niat semacamnya yang dianggap sah. Baik. Hal ini didasari apa? Kenapa kok harus berniat saat mandi wajib atau mandi untuk menghilangkan hadas besar? Kenapa harus berniat? Hal ini didasari keumuman hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini muttafaq alaih, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu bergantung pada niat dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Apalagi apalagi kalau kita perhatikan mandi, mandi itu macam-macam. Mandi ada mandi yang merupakan ibadah seperti di sini, mandi untuk bersuci. Bisa mandi wajib atau mandi sunnah, itu mandi yang merupakan ibadah. Mandi juga bisa bukan merupakan ibadah, hanya kebiasaan saja untuk membersihkan diri, untuk supaya badannya lebih fresh, lebih segar. Maka dibutuhkan sesuatu yang bisa membedakan antara mandi yang merupakan ibadah dan mandi yang merupakan kebiasaan sehari-hari. Hal yang bisa membedakan itu apa? Niat, niat. Wafaqanallahu jami. Lalu kapan harus menghadirkan niat? Maka seperti kita jelaskan di sebelum-sebelumnya, niat itu kapan Om Haji kalian? Halo? Saat mulai apa? Sesaat apa? Akan mulai melakukan amalan, bukan? Saat pertama kali memulai amalan. Berarti kalau di dalam proses mandi, niatnya kapan? Yaitu saat membasuh anggota tubuh yang pertama kali. Gitu ya. Mau anggota tubuh apapun yang dibasuh pertama kali, baik itu jempol kakinya atau ujung kepalanya, ya, dari atas atau dari bawah nggak masalah. Sebenarnya memulai mandi itu eh, tidak masalah dari bagian anggota tubuh manapun, dari atas maupun dari bawah, dari kanan maupun dari kiri. Kalau membahas masalah sah atau tidaknya, karena dalam perkara mandi semua anggota tubuh itu ya satu bagian, berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu kan anggota wudhu itu terpisah-pisah dari wajah, tangan, kepala, kaki itu kan terpisah-pisah. Namun kalau mandi, mandi itu satu, semua tubuh ini satu bagian. Semua tubuh ini semuanya wajib dibasuh. Maka kalau mulai dari manapun sebenarnya sah. Namun di sana ada
amalan sunnahnya. Nah, ada anjuran sunnahnya, afdalnya bagaimana? Afdalnya dari atas, dari anggota tubuh yang kanan terlebih dahulu, dan seterusnya. Wafaqanallahu jami'an. Jadi, bagaimana terkait dengan niat tadi? Kapan kita menghadirkan niat saat mandi? Maka saat membasuh anggota tubuh yang pertama kali kita basuh. Bagaimana kalau misalkan air itu sudah mengalir dulu di anggota tubuh kita, kemudian kita gerakkan alirannya itu, kemudian di pertengahan mengalirkan itu, baru menghadirkan niat. Maka saat menghadirkan niat itulah baru dihitung sebagai mandi wajib. Adapun anggota tubuh yang dialiri air sebelumnya, maka harus dibasuh lagi, dialiri lagi. Bingung tidak maksud saya, Wahad? Ustadz, maksudnya itu diulangnya cuman misalnya gini, kita baru ingetnya, misalnya aturan kan dari kepala sampai ke bawah, misalnya kita mulai dari kepala, tapi kita baru niatnya pas sampai dada. Berarti kita Ah, ngulangnya cuman dari kepala sampai dada aja. Yang tadi dada yang kita ya. mulai niat tadi nggak perlu dibasuh lagi gitu. Iya, kalau yang terbasuhnya waktu niat itu mulai sahnya. Tapi kalau yang sebelum niat, maka harus diulang lagi dibasuh. Kepalanya aja itu ya. Oh, oke. Jadi, jadi yang si dadanya pas kita tadi misalnya kita baru inget niat pas dadanya nggak perlu kita ulang lagi gitu ya. Nah, jadi kalau itu sudah kalau pas itu sudah menghadirkan niat ya itu sudah dihitung basuhan mandi wajib. Oh, iya, iya. Gitu kan? Ya, Wafaqanallahu Ustaz. jami'an. Soal akhir, ada lagi pertanyaan? Kemudian, nah, kalau tadi waktu Om ya, waktu kapan kita harus menghadirkan niat? Kalau masalah tempatnya niat di mana kita juga sudah bahas ya. Sering kita bahas beberapa kali. Tempatnya niat di mana ya? Tempatnya niat di hati memang. Tempatnya niat di hati. Tapi kalau misalkan dilafatkan boleh atau tidak? Dilafatkan boleh dilafatkan, tapi bukan berarti lafat di lisan itu mewakili atau menggantikan niat yang ada di dalam hati. Niat itu memang yang ada di dalam hati. Adapun kalau diucapkan di lisan, maka lisan itu maksudnya adalah membantu hati kita untuk menghadirkan niat yang harus dihadirkan di dalam hati. Nah, karena terkadang kan niat setiap ibadah itu kan berbeda-beda. Ada yang cukup satu hal saja yang dihadirkan di dalam hati, ada dua, ada tiga kayak gitu. Misalkan sholat itu kan, kemarin kita bahas sholat itu kan niat sholat fardu zuhur misalkan gitu. Niat sholat fardu zuhur berarti ada tiga yang harus dihadirkan. Belum lagi kalau jadi makmum berarti harus dihadirkan lagi makmum. Berarti empat yang harus dihadirkan. Terkadang kalau orang nggak konsentrasi dan uh, was-was itu kan sulit untuk menghadirkan niat-niat tersebut. Jadi kalau misalkan diucapkan di lisan itu untuk membantu agar hatinya bisa menghadirkan apa saja yang perlu dihadirkan. Gitu Ibu ya. Tetap harus dihadirkan di dalam hati. Jadi kalau misalkan diucapkan sekalipun, kalau hanya sekedar diucapkan tidak dihadirkan di dalam hati, maka tidak sah amalan harus dihadirkan di dalam hati. Tapi kalau misalkan dilafadzkan, boleh. Bahkan eh, mayoritas ulama mengatakan sunnah supaya lebih kuat niat di dalam hati. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian, lalu niat yang dihadirkan di dalam hati itu apa saja? Bagaimana niatnya? Niat mandi itu gimana? Kalau niat sholat kan tadi, niat sholat fardu duhur, makmum, misalkan contoh. Bagaimana dengan niat mandi? Sebagaimana disebutkan, Afwan, suara saya putus-putus tidak? Enggak, Halo? Ustadz. Nggak, Mas. Bismillah. Baik, Tidak. eh, bagaimana niatnya? Apa yang dihadirkan di dalam hati? Sebagaimana disebutkan oleh al-mu'allif di sana, niyatu raf'il hadatsil akbari. Ini yang pertama. Niat menghilangkan rofa itu maksudnya menghilangkan, mengangkat atau menghilangkan hadas akbar, hadas besar. Atau kalau misalkan
menggunakan fi'lun nawaitu raf'al hadatsil akbari. Atau kalau menggunakan bahasa Indonesia, saya berniat menghilangkan hadas besar. Gitu ya. Itu yang paling afdol. Makanya dijadikan contoh di sini oleh al-mu'allif. Ini niat mandi wajib yang paling afdol. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Atau eh, saya berniat menghilangkan hadas besar. Wafaqqanallahu jami'an. Apakah ada niat-niat yang lain yang bisa dianggap sah sebagai niat mandi wajib? Naam, makanya beliau mengatakan au nahwuha atau niat-niat semacamnya yang dianggap sah. Apa saja alternatif niat yang lain, wahai sekalian? Boleh kita hanya menyebutkan nawaitu raf'al hadas, tidak dirinci akbar, gitu boleh. Saya niat menghilangkan hadas, gitu saja itu boleh, sah. Tanpa harus dirinci apakah ini hadas besar atau tidak. Itu juga boleh, sah. Bisa juga misalnya nawaitul ghuslal wajib. Nawaitul ghuslal wajib. Saya berniat untuk mandi wajib. Itu juga sah. Atau nawaitu raf'al janabah. Saya berniat menghilangkan hukum junub bagi yang sebabnya adalah junub. Atau saya ingin bersuci dari haid. Nawaitu raf'al haid bagi yang sebabnya haid. Atau saya niat bersuci dari nifas. Atau nawaitu raf'an nifas bagi yang sebabnya nifas. Gitu ya Bapak ya. Hal min soal. Pertanyaannya, boleh tidak kalau kita niat mandi itu, mandi wajib maksudnya, kita niat mandi wajib itu hanya kita hadirkan di dalam hati, saya niat mandi, atau nawaitul ghusla. Seperti itu sah tidak sebagai mandi wajib? Jawabannya, halo, Pak Muhammad masih ada? Gak tahu kok sepi sekali nampaknya Ada malam lebih hari ke ini. saya niat mandi doang. Ah, Kurang. sah tidak sebagai mandi wajib? Kan kudu pakai wajib ya. Beda dengan mandi-mandi biasa gitu. Sahih. Kalau hanya dihadirkan di dalam hati saya niat mandi gitu saja, maka tidak sah sebagai mandi wajib. Kenapa? Karena mandi itu ya ada yang kita sebutkan di awal tadi, ada mandi yang merupakan ibadah, dan ibadah itu juga ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mandi yang hanya sebagai kebiasaan sehari-hari untuk membersihkan badan atau supaya segar, fresh. Maka tidak cukup niat itu hanya niat mandi gitu saja. Oh, ini masih enggak, ini mandinya mandi apa, masih nggak jelas kan gitu. Maka kalau misalkan niat mandi harus disertai mandi wajib. Gitu ya Bu ya. Wafaqqanallahu a'lam. Ini bagi orang yang normal. Orang yang normal. Bagaimana dengan daimul hadas? Bagaimana kalau orang yang selalu dalam keadaan hadas? Seperti kalau misalkan salisul mani, yang orang yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maninya keluar terus gitu. Kalau dulu kan kalau pada saat pembahasan wudhu kita bahas salisul baul, orang yang selalu netes air kencingnya. Kalau di sini kan mandi wajib kan. Kalau misalkan seseorang dalam kondisi salisul mani yang selalu netes air maninya, bagaimana? Maka niatnya adalah istibahatus shalah. Niat istibahatus shalah. Istibahatus shalah itu apa? Niat agar diperbolehkan untuk sholat. Niat agar diperbolehkan untuk sholat. Istibahatus shalah. Mufaqqanallah. Seperti niat, seperti niat tayamum, nanti insya Allah di beberapa pembahasan ke depan ini kita akan membahas tayamum. Seperti niat tayamum, tayamum itu kan niat istibahatus shalah. Karena tayamum itu pengganti saja, pengganti karena tidak bisa wudhu.
Ya kan niatnya bukan niat menghilangkan hadas, tapi niat istibahatus sholat. Supaya boleh sholat. Bukan raf'ul hadas. Wafaqanallah. Hal min soal, hal ruknil awal. Ada pertanyaan terkait dengan rukun yang pertama? Mahat? Nggak tahu ini kok malam ini tumben sepi gitu. Udah di sini ya, baru hujan lebat tadi. Lama tadi hujan. Belum. Jadi suasananya jadi syahdu gitu. Nah, Tidak ada pertanyaan, Mas. apa Ustaz? Nah, Eh, selama ini kan kalau mandi wajib itu diikutimahin dengan wudhu itu Ustaz kan? nah, wudhu itu sunnah, sunnah mandi. Itu sunnah. Tapi niatnya jadinya bagaimana itu Ustaz? Kan wudhu Ya, juga. niat wudhu sunnah sebelum mandi wajib, gitu. Nah, jadi dua niat gitu Ustaz ya? Ya, Setelahnya iya tuh kan, niat. dan wudhu sendiri, mandi Mm-mm. sendiri kan, Mas. Iya. Jadi dua niat ya? Nah, jadi kan ketika berwudhu itu belum mandi. Kalau Iya. misalkan wudhunya sebelum mandi, berarti ya niatnya apa? Sedangkan di situ bukan untuk bersuci, wudhu di situ tidak mensucikan. Yang mensucikan nanti adalah mandinya ya. Niatnya apa? Niat wudhu sunnah sebelum mandi wajib gitu. Nawaitu wudhu as-sunnah qabla al-ghusl. Subhanallah. Itu yang Itu dihadirkan di dalam. biasa aja biasanya Ustaz. Tapi Bagaimana? nanti ke depan dibahas lagi kan ya Ustadz, masih ada kan ini bahasannya. Apa? Bahas yang mana? Yang ini nih, yang apa, step-stepnya abis niat terus ngapain gitu ada kan ya Ustadz? Habis sebenarnya rukun mandi itu nggak banyak. Maka setelahnya itu yang kedua. Hanya dua. Ini kalau yang disebutkan oleh mu'alif di sini hanya dua. Tapi kalau disertai dengan sunnah-sunnah, maka mungkin kita sebutkan sekilas saja nanti. Karena memang sebagaimana kita sampaikan, kitab ini hanya membahas perkara-perkara yang wajib wajib dipelajari dan wajib diamalkan dalam kondisi-kondisinya. Gitu kan, Mas? Iya, iya Ustadz. Maka nanti kalau misalkan kita selesai dari kitab ini, insya Allah, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan, nanti kita bisa meningkat ke kitab yang jenjangnya lebih tinggi, maka di sana lebih rinci lagi. Dibahas juga sunnah-sunnahnya. Gitu, Mas. Tapi untuk sekarang nggak apa-apa mungkin Ustadz ya, karena kita Ya, kita pakai nanti ini. sebutkan, nanti insya Allah kita sebutkan sekilas. Kita sebutkan Ya. nggak terlalu semuanya. Karena kalau disebutkan semuanya, maka bakal banyak. Wudhunya 2 kali. Ini ada pertanyaan. Set, Afan berarti wudhunya 2 kali. Pelan-pelan. Kita membahas di sini mandi wajib. Mandi wajib itu ketika seseorang mandi wajib, maka dia akan suci dari semua bentuk hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ah, Kalau dalam proses mandinya, selama dalam proses mandinya dia tidak berhadas kecil lagi, maka tidak perlu wudhu lagi setelah mandi. Karena sudah suci dari semua hadas karena hadas besar. Kalau niat mandi untuk hadas besar, ini mandi wajib hadas besar. Ketika mandi besar atau mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka termasuk hadas kecil itu akan suci juga. Kiri ya, warna kromo Maka ya. maka maka tidak wajib untuk wudhu lagi setelahnya. Adapun wudhu yang di awal tadi adalah wudhu sunnah, sunnah sunnah mandi, Nah, sunnah mandi mandi wajib. wajib. Hmm. Sunnah mandi wajib di antara sunnah mandi wajib adalah sebelumnya berwudhu, diawali dengan berwudhu. Dan kalau tidak berhadas lagi selama proses mandi, maka tidak wajib berwudhu lagi setelah. Berbeda dengan mandi sunnah. Kalau mandi sunnah, seperti mandi sebelum sholat Id, atau mandi sebelum sholat Jumat, atau mandi eh, Bukan misalkan jenazah. untuk naam, mandi setelah memandikan Memandikan jenazah, jenazah.
atau mandi misalkan untuk menyambut Lailatul Qadar. Oh, ada ya. Maka, nah, maka mandi-mandi sunnah itu tidak menghilangkan hadas. Mandi-mandi sunnah itu tidak menghilangkan hadas. Maka Mm-mm. setelahnya ya tetap harus berwudu kalau dia berhadas kecil. Berarti Ustadz, izin Nah, bertanya. tafadhol. Ustadz, kalau tadi kalau sudah mandi besar, kemudian tidak perlu lagi berwudu, semisalnya saat mandi besar itu kita gimana ya Ustadz? Seperti kan pasti membersihkan, kemudian menyentuh kemaluannya. Itu bahasannya yang tidak perlu wudhu itu seberapa rincinya Ustadz? Pokoknya mau aja. Iya Ustadz. Nah, jadi mandi itu kan proses mandi itu kan semua anggota tubuh dibasuh, ya. Semua anggota tubuh dibasuh. Eh, maka kalau dalam proses mandi itu, misalkan setelah proses mandi, ya kan mandi itu prosesnya panjang. Kalau misalkan di pertengahan mandi atau sebelum mandi, sebelum atau pertengahan mandi itu ada pembatal wudhu, maka nggak masalah. Kalau di sebelum atau di pertengahan mandi itu ada pembatal wudhu, maka nggak masalah. Hmm. Tapi kalau misalkan selesai mandi, kemudian ada pembatal wudhu, kan sudah selesai, sudah selesai. Terus kemudian ada pembatal wudhu, apapun ya, maka ya wajib wudhu setelah gitu, Mas. Oh, iya, iya, iya. Iya Ustadz. Baik Oh, Ustadz. Berarti habis mandi Eh, udah nggak bisa Nah, kalau ke pembatal-pembatal wudhu sudah kita bahas sebelum. Oh ya, sebelumnya masih terkait dengan niat. Saya terlewat ini tadi. Eh, Niat itu yang wajib itu di awal tadi. Di awal Mm-mm. basuhan itu yang wajib. Apakah harus niat itu berlangsung terus dari awal mulai mandi sampai akhir mandi? Jawabannya tidak. Sebagaimana wudhu, yang wajib niat itu di awal. Namun sunnah hukumnya dianjurkan sekali. Nah, itu untuk selalu menghadirkan niat bersuci itu tadi. Kalau wudhu berarti selalu menghadirkan niat wudhu dari awal sampai akhir. Termasuk juga mandi. Itu sunnah, tidak wajib. Itu ya Bu ya. Barusan Ya, ya. jadi kayak gitu. Termasuk juga amalan-amalan yang lain sebenarnya. Seperti sholat itu. Paling afdol itu kalau misalkan kita betul-betul sadar sedalam semua rukun-rukun gerakan bacaan sholat itu kita betul-betul sadar kita dalam rangka sholat. Tapi terkadang kan kadang-kadang kan Sering. makanya ah, makanya paling minimal itu yang wajib niat itu adalah di awal. Itu sudah alhamdulillah itu keringanan sekali. Tahu salam. Kadang-kadang yang sadar itu hanya awal dan akhirnya saja. Awal dan sebelum salam gitu. Iya. Maka akan sangat lebih afdol kalau misalkan setiap gerakan itu disertai niat. Misalkan ketika mau saat proses ruku turun itu, saya niat turun untuk ruku kepada Allah. Atau dalam bahasa Indonesia, ahwi lirruku. Nawai, uh, na- nawaitul huwi atau ahwi lirruku. Kemudian ketika i'tidal, a'tadi atau arfa'u lil i'tidal. Saya mengangkat badan untuk atau saya berdiri untuk i'tidal. Kemudian proses sujud juga seperti itu. Ana ahwi lis sujud. Nawaitul huwiyya lis sujud. Saya niat turun untuk sujud. Sebenarnya Sunnah. yang paling afdol seperti itu. Namun kan tidak semua orang bisa kan gitu. Tidak semua orang bisa Iya. menolaknya. Tapi itu kalau bisa seperti itu maka sangat membantu lebih khusyuk. Yakin. Iya. Kalau bisa seperti itu akan sangat lebih membantu kekhusyuan dalam sholat. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan terkait dengan niat? Kalau tidak ada kita lanjutin ke rukun berikutnya. Rukun berikutnya apa? Rukun kedua, hanya dua rukun. Rukun kedua adalah wa ta'mimu jami'il badani basharan wa sya'ran wa in katufa bil ma'i. Yaitu
mengalirkan air ke seluruh tubuh. Beliau menjelaskan di sini jami'ul badan. Maksudnya adalah jami'u zahiril badan. Jadi mengalirkan air ke seluruh permukaan tubuh. Permukaan. Makanya kalau misalkan disebutkan setelahnya basyaron, baik itu permukaan itu berupa kulit, kulit ini maksudnya ya permukaannya saja. Bagian dalamnya apakah wajib dibasuh juga? Tidak. Seperti misalkan bagian dalam mulut, bagian dalam hidung, bagian dalam telinga, termasuk juga bagian dalam farj, misalkan seperti itu. Maka itu tidak wajib. Namun untuk bagian dalam mulut dan hidung menggunakan madmadah dan istinsyaq itu sunnah. Termasuk sunnah mandi. Termasuk sunnah mandi adalah membersihkan bagian dalam mulut dan hidung dengan madmadah dan istinsyaq, kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Itu untuk kulit. Jadi kulit ini, jadi basyaron kemarin kita jelaskan maksudnya basyaron adalah kulit. Maksudnya adalah semua permukaan kulit, termasuk juga kuku. Jadi kulit di sini bukan hanya kulit yang wujudnya kulit, tapi juga kuku di sini juga dihukumi masuk ke sana. Termasuk juga sela-sela kuku, pastikan. Kemudian bagian-bagian lekukan-lekukan, bagian lekukan-lekukan itu juga harus diperhatikan, mas sekalian. Bahkan sebagian ulama itu merinci betul-betul lekukan-lekukan yang harus itu betul dipastikan air itu sampai ke sana. Saya mungkin nukilkan dari kitab Fathul Qorif. Nah, Ibn Qasim Al-Ghazzi, rahimahullah ta'ala. Beliau aslinya orang Gaza. Beliau menyebutkan wa yajibu ghuslu ma dhahara, dan wajib membasuh semua anggota tubuh yang zahir, permukaannya yang nampak. Seperti apa? Min simakhai al-udhunaihi. Afan min simakhai udhunaihi. Di antaranya adalah dua daun telinga. Wa min anfin majadhu'. Termasuk juga permukaan hidung yang terpotong. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi misalkan seseorang, semoga Allah melindungi kita semuanya. Misalkan seseorang hidungnya ini terpotong karena kecelakaan misalnya. Eh, Maka permukaannya ini juga harus basah dengan air saat mandi, harus dialiri air. Subhanallah jami'an. Termasuk juga wa min syuquqi badanin, termasuk juga lipatan-lipatan badan. Kalau misalkan orang misalkan eh ya lah, gitulah Mas. Karena istilah itu kadang sensitif buat ibu-ibu. Ya lemaknya agak banyak. Kadang-kadang ada lipatan-lipatan, maka itu juga harus dipastikan air bisa sampai ke lipatan-lipatan itu. Wa min syuquqi badanin wa yajibu isalul ma ila ma tahta al-qulfah min al-aqlaf. Maksudnya apa? Dan wajib juga mengalirkan air ke dalam kulfah bagi yang memiliki kulfah. Kulfah itu apa? Kulfah itu adalah kulit yang dipotong laki-laki. Ini cuma dimiliki laki-laki. Yaitu kulit yang dipotong saat khitan. Saat khitan, bagian yang dipotong itu namanya kulfah. Ah, Kalau seseorang yang belum dikhitan, maka kulfah itu menutupi. Nah, bagian yang tertutupi oleh kulfah itu juga wajib untuk dibasuh saat mandi wajib. Karena memang harusnya kulfah itu dihilangkan. Maka bagian yang tertutup oleh kulfah, maka itu juga harus dibasuh saat mandi wajib. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ah inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Dan juga air itu harus dialirkan. Ini khusus untuk perempuan. Kalau tadi laki-laki, ini perempuan. Bagi perempuan, ila ma yabdu min farjil mar'ah. Yaitu bagian farajnya
wanita yang nampak inda qu'udiha saat jongkok liqada'i hajatiha, saat jongkok untuk melaksanakan hajatnya, untuk buang air. Nah, kalau biasanya kan ya insya Allah bisa dipahami ya. Bisa tadi dijelaskan lebih detail. Ya, kalau jongkok itu kan tidak seperti ketika berdiri. Kalau jongkok tidak seperti ketika berdiri. Jadi kalau jongkok untuk buang hajat, bagian yang wajib untuk dibasuh saat istinja, maka itu juga wajib untuk dibasuh saat mandi. Wafaqanallahu jami'an. Masuk juga bagian yang harus dibasuh saat mandi itu adalah pusar. Pusar itu juga harus dibasuh saat. Wafaqanallahu jami'an. Ada pertanyaan, Mas sekalian, terkait dengan permukaan kulit ini? Kalau tidak ada, untuk rambut. Rambut ini ada juga perincian. Wa sya'ran. Al-mu'alif menjelaskan demikian. Wa sya'ran. Demikian juga semua rambut. Wa in kasufa. Meskipun rambut itu lebat. Itu wajib dibasuh juga dengan air. Dan rambut ini semua rambut kecuali rambut hidung. Karena hidung ini masuk bagian dalam. Tadi hukumnya sunnah. Selain rambut hidung, semua rambut, mau rambut kepala atau rambut badan, mau itu banyak maupun sedikit, mau lebat atau tidak lebat, mau itu panjang atau pendek, misalkan panjang sampai terurai misalkan, maka semua rambut dari pangkal sampai ujung itu semuanya harus dibasuh dengan air. Apakah harus keramas dengan sampo? Sebenarnya enggak. Itu kan kebiasaan aja kita zaman sekarang. Yang penting, yang paling utama mandi itu mengalirkan air ke semua anggota tubuh, baik permukaan kulit maupun permukaan rambut. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Ini Jadi tidak berbeda pakai tentu. sampo tidak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru kadang-kadang ya seperti kita jelaskan mungkin saat membahas bahasan sebelumnya. Jadi sampo itu kalau bisa justru malah setelah selesai mandinya saja, biar yakin kita air yang kita gunakan itu adalah air mutlak yang suci dan mensucikan. Gitu, ya. Wafaqanallahu jami'an. Afan, Eh, Naam, tafadhal. terkadang sebagian orang itu kan kuku jempol kaki itu kan agak nancep ke dalam ya Ustaz. Naam. Terus seandainya mandi itu kan nggak nyampe airnya gitu. Terus susah nggak sih Ustaz mandinya ataupun wudhunya? Kalau nanti mungkin akan ada bahasan kotoran-kotoran yang menempel. Tapi kalau di sini kukunya yang menancap. Kuku itu ya memang normalnya menancap, Om. Jadi begini, sampainya air ke seluruh anggota tubuh itu patokannya adalah ghalabatul dhon. Ghalabatul dhon itu maksudnya gimana? Ghalabatul dhon itu sekiranya normalnya air itu sampai ke sana, maka itu sudah cukup. Tidak perlu harus betul-betul yakin 100% air itu sampai ke bagian-bagian itu. Kalau normalnya air itu sampai ke bagian itu, maka itu sudah cukup. Nah, kalau misalkan di kukunya itu ada kotoran, maka hendaknya dibersihkan kotorannya karena khawatirnya itu menghalangi air. Gitu ya. Hmm. Tapi kalau Hmm. misalkan kalau kuku-kuku yang apa tapi tadi menancap Om ya, di Iya, sela-sela kanan kiri misalkan, itu air itu bisa bisa tembus biasanya kalau seperti itu, selama itu tidak ada kotoran. ya, syukran Ustaz. Afan, sama yang tadi yang ketika kita mandi janabah itu ketika menyentuh kemaluan kan batal itu kalau wudhu Ustaz ya.
Tapi kalau dalam rangka mandi itu nggak membatalkan tadi Ustaz. Nah, kalau masih di pertengahan prosesnya, kalau setelah mandi terus kemudian menyentuh ya batal. Oh, dalam mandi itu nggak Tapi batal ya? tapi paling aman ya. Ijazah. Yang saya menganjurkan bersihkan farj atau kemaluan di awal Yang wudhu. sebelum mandi. Awal sebelum mandi. Jadi misalkan sebelum wudhu misalkan itu bersihkan dan itu sunnah memang membersihkan semua anggota tubuh terlebih dahulu dari kotoran-kotoran itu sunnah sebelum mandi. Jadi Menjaga dibersihkan dulu. kehati-hatian Ustaz. Nah, dibersihkan dulu, maka nanti di pertengahan proses mandi tinggal mengalirkan air saja, memastikan air mengalir saja, nggak harus digosok-gosok kan gitu. Iya. Cuman tadi yang tadi itu Apa? baru tahu kalau itu tidak membatalkan gitu Ustaz. Kan selama ini memang sebelum wudhu kan prosesnya ya. Jadi ketika wudhu kemudian mandi, jadi nggak perlu menyentuh lagi kan. Ya itu tadi kata Ustaz, cuman mengalirkan air. Nah, Ya. Oh namun juga ternyata itu tidak harus membatalkan. harus diperhatikan tadi ya, pastikan air itu mengalir. Ya. Aja. Syukran. Seluruh anggota tubuh. Afwan. Terkait dengan apa tadi? Rambut. Pertanyaan. Terkadang ini mungkin dialami untuk yang rambutnya panjang. Tidak hanya perempuan mungkin, bahkan laki-laki misalkan yang punya jenggot panjang. Bagaimana kalau seseorang dalam keadaan wajib mandi, kemudian dia ada rambut yang terikat. Yang terikat, maksudnya terikat itu kan kalau ikatan itu kan ada eh, bagian rambut menempel antara satu dengan yang lain, jadi kemungkinan nggak terbasuh oleh air saat dialir. Bagaimana dengan rambut yang terikat? Maksudnya Ustaz, Bagaimana? harus Sah tidak? diukur. Oh tidak sah. Sah Kan tidak mandinya? tidak sah. Melepaskan jalinan rambut, bukannya gitu ya? Iya harus dilepas kan Ustaz. Maka maka begini, jika rambut itu terikat tanpa sengaja dengan sendirinya, ini saya kadang mengalami juga, misalkan kalau jenggot kayak gini, panjang kadang-kadang itu tiba-tiba terikat sendiri, oh. Maksudnya ujung itu terkadang nali sendiri, gitu. Kalau Kirim. misalkan itu terikat tidak sengaja, maka itu maafu. Maafu itu dimaafkan, ditoleransi, yutasamahu, dimaafkan. Kalau itu terikat sendiri. Fa in ta'aqqada bi fi'li fa'il fala yu'fa mutlaqan. Tapi kalau misalkan terikatnya itu karena sengaja ini maksudnya karena memang diikat baik dirinya sendiri maupun orang lain. Maka itu tidak sah seandainya tidak dilepas ikatan. Harus dilepas dulu ikatan. Begitu ya Bu Ben? Wadah Mahat. Aduh, Dan, Wadah insyaallah. Ustadz, nah, itu perkara soal rambut, itu ya saya rambut ya di kepala ya. Itu harus sampai kulit kepalanya kan berarti ya? Juga ke semua kulit kepalanya sahih, juga. Heeh. sahih. Kayak kulit kepala juga. Dan di sana juga disebutkan oleh sebagian ulama di kitab-kitabnya itu, seandainya seandainya sebelum mandi itu ada rambut yang tanggal, rambut yang rontok, maka lapisan kulit permukaannya itu yang bekas rambut yang copot itu tadi ya wajib dibasuh juga gitu. Jadi intinya semua permukaan kulit dan bagian kulit yang nampak ya. Iya, iya. Semua permukaan kulit dan semua permukaan rambut dari pangkal sampai ujung. Iya, iya, iya. Maka kalau saya- Bener-bener semua ini ya tanpa terkecuali ya. Kecuali itu bulu sahih. hidung. Iya. Kecuali yang dalam-dalam Terus kalau nah eh, waktu maka itu saya pernah baca kayak hadis gitu dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya kalau orang kepang itu nggak wajib dilepas ya Ustaz.
Tapi yang penting masuk ke kulit kepala kan airnya. Tidak. Kalau rambut juga wajib. Rambut itu juga wajib. Eh, mungkin bisa dibawakan kalau memang itu dari, tapi bukan dari Rasulullah sendiri, ya, Mas. Mungkin bisa dibawa. Saya Google dulu ya Ustadz. Kalau nggak salah itu dari Aisyah. Katanya di sini dia seorang wanita tidak wajib melepas kepang rambutnya saat mandi junub selama air dapat mencapai kulit kepalanya. Sebenarnya semua rambut, bagian rambut, tidak hanya kulit kepala, berbeda dengan wudhu, berbeda dengan wudhu. Kalau mandi harus semua permukaan, kulit dan rambut. Apa namanya? Ada lagi pertanyaan, Mas? Mungkin sambil menunggu. Ayo Jat, Ustaz. Ustadz, maaf, ada Ya, pertanyaan Ustadz. ya. Kalau em, ini nggak tahu ini misinformation apa bukan ya Ustadz. Saya pernah dengar dulu waktu sekolah katanya kalau misalnya kita dalam keadaan haid dan potong kuku atau potong rambut, itu rambut dan kukunya memang wajib dibawa ke saat kita mandi wajib ya Ustadz. Baik. Dan itu kebiasaan orang-orang tua kita zaman dahulu mungkin juga seperti itu juga. Namun sebenarnya apakah itu sebenarnya wajib secara mu'tamad di dalam mazhab? Maka jawabannya tidak. Tidak harus. Tidak harus. Misalkan potongan-potongan kuku, kemudian rambut-rambut yang rontok atau potongan rambut itu disimpan. Kemudian saat mandi juga ikut dibasuh juga. Maka itu tidak wajib berdasarkan mu'tamad pendapat madhab. Mu'tamad ini pendapat yang kita sudah pernah menjelaskan istilah mu'tamad, Ibu kan. Mu'tamad itu pendapat yang memang paling kuat di dalam madhab, yang paling sesuai dengan usul dan kaidah di dalam madhab. Namun, apakah ada pendapat yang seperti itu? Ya, memang di internal mazhab Syafi'i sendiri memang ada yang menganjurkan itu. Ada yang menganjurkan itu. Gitu, ya. Tapi sebenarnya secara mu'tamad itu tidak wajib. Begitu, ya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi, tidak ada pertanyaan? Baik, ini tadi masih mandi, Om. Jadi kalau secara rukun normal itu hanya dua yang kita sebutkan ini tadi disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Dua itu apa saja? Yang pertama niat, kemudian mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh, ke anggota tubuh yang nampak, yang permukaan anggota tubuh, permukaan kulit, seluruh permukaan kulit dan rambut, permukaan kulit dan rambut. Rambut ini baik bagian luar rambut yang nampak bagian luar atau juga bagian-bagian dalam rambut sampai pangkal rambut. Secara mutlak semua rambut kecuali rambut hidung. Apakah ada yang ketiga? Naam, dalam kondisi khusus ada rukun yang ketiga. Dalam kondisi khusus itu bagaimana? Jika di badan kita terdapat najis, maka ada tambahan rukun yang ketiga, yaitu menghilangkan najis. Jika seseorang saat hendak mandi
wajib terdapat najis di tubuhnya, maka najis itu harus disucikan terlebih dahulu. Atau di saat proses, saat proses mandi itu tadi. Wafaqqanallahu jami'an. Eh, namun najis itu ada beberapa macam najis. Misalkan kalau najisnya najis ainiyah atau najis hukmiyah atau najisnya mughalladhah, maka berbeda-beda perlakuan. Kalau najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak memiliki sifat. Maksudnya tidak ada warna, bau atau aroma, dan tidak ada rasanya, dan tidak ada wujudnya. Misalnya apa? Najis kok seperti itu? Ya, misalnya terkena air kencing misalkan. Misalkan kita habis misalkan kalau kalau kita punya bayi misalkan bayinya sudah makan selain ASI kemudian ngompol misalkan. Kita sempat megang itu ompol itu kemudian kering. Kering. Ketika kering itu sudah tidak ada warna, aroma dan rasa misalkan seperti itu. Wujudnya juga tidak ada. Maka ini najasah hukmiyah disebutnya. Najis, hukumnya tetap najis meskipun tidak ada wujud. Maka itu cukup yang penting dialiri air saja. Jadi dalam prosesnya ya sudah itu mandi udah gitu aja. Nah, dialiri air gitu aja sudah cukup. Namun kalau misalkan najisnya adalah najasah ainiyah, najis yang ada sifatnya salah satu dari 4 sifat tadi, yaitu warna, aroma, rasa, atau bentuk, maka itu harus dihilangkan. Najasah ainiyah itu harus dihilangkan dalam prosesnya. Gitu ya Bu ya. Dihilangkan. Setelah hilang najisnya, baru diguyur lagi. Setelah hilang najisnya, baru diguyur lagi. Jadi guyuran yang menghilangkan najis itu adalah untuk menghilangkan najis, bukan untuk menghilangkan hadas besar. Maka setelah hilang najisnya, diguyur lagi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau misalkan najisnya adalah najis mughalladhah, misalkan dijilat kalb, misalkan dijilat anjing, misalkan, itu bagaimana? Ya sesuai dengan prosedurnya terlebih dahulu, dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, gitu ya Bu ya. Salah satunya dengan tanah, baru setelah suci, kemudian diguyur lagi. Wadih Muhammad. Lalu kalau misalkan najisnya najis besar seperti itu karena dijilat kalep tadi, itu niatnya kapan niat mandi besarnya? Sebagian ulama menjelaskan nggak masalah di basuhan yang keberapapun dari 7 basuhan tadi, itu diniatkan untuk mandi wajib atau mandi hadas besar, itu sah. Namun ada juga yang mensyaratkan menghadirkan niatnya itu pada basuhan yang ketujuh yang bersambung dengan nanti basuhan mandi. Kenapa? Karena basuhan yang ketujuh itulah yang menghilangkan najis katanya. Seperti itu. Uh, tapi kalau mau mudah yang pertama tadi, mau basuhan yang keberapa pun menghadirkan niat mandi itu sah. Wafaqanallahu jami'an. Setelah bersih dari najis, baru diguyur lagi untuk menghilangkan hadas besar. Bingung tidak maksudnya Muhammad sekalian? Jadi ini tambahan rukun untuk kondisi khusus jika di tubuh ada najis. Di tubuh ada najis, najis itu macam-macam. Termasuk darah juga. Darah itu najis menurut 4 mazhab. Hal min soal? Bingung tidak maksud saya barusan, Muhammad? Kalau yang mu'alaf Ustadz, dia ini nggak sih wajib mandi juga Oh iya. baru masuk Islam? Ini sempat ditanyakan di pekan lalu, di akhir, di ujung pelajaran pertemuan pekan lalu.
Bagaimana dengan seseorang yang baru masuk Islam, mu'alaf? Itu mandinya apakah wajib juga? Kemarin kita sebutkan, jika seseorang kafir masuk Islam, mu'alaf, jika selama dia kafir itu tidak pernah junub dan tidak pernah haid, maka tidak wajib mandi, tapi sunnah mandi. Gitu ya, tapi sunnah mandi. Nah, namun kalau misalkan pada saat dia kafir itu pernah junub atau pernah haid, maka wajib mandi. Ini berdasarkan pendapat yang mu'tamad, wajib mandi. Meskipun ada pendapat lain, wah itu gugur juga kewajiban karena sudah masuk Islam. Jadi wajibnya itu bukan karena masuk Islam, gitu Om ya. Wajibnya Oh, karena ya sebab-sebab tadi, entah itu junub atau haid atau nifas misalnya seperti itu. oh, jadi bukan karena dia masuk Islamnya ya Ustadz ya? Nah, kalau masuk Islam tanpa ada junub atau haid sebelumnya atau nifas atau sebab-sebab mandi wajib sebelumnya, maka mandi setelah masuk Islam itu hukumnya sunnah, termasuk mandi sunnah itu. Hmm. Tapi kalau ada sebab-sebab mandi wajib, ya dari wajib mandinya karena sebab-sebab. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wahid? Berarti mu'alaf itu betul-betul harus dibimbing itu ya Ustadz ya? Ya, ya Mandi wajib. sebenarnya semuanya sebenarnya harus dibimbing. Tapi ya mu'alaf itu betul. Sebenarnya saya dulu pernah pengen punya angan-angan gitu. Ya buat bimbingan mu'alaf itu. Ya, semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Amin. Saya kira itu mandi wajib loh Ustadz, mu'alaf itu. Ternyata bukan ya. Ya kalau misalkan sebelumnya pernah Udah. junub atau punya sebab-sebab yang Iya, mewajibkan mandi, ya jadi mandi wajib. berarti Tapi ada kalau dua misalkan sebabnya. anak kecil tuh, kalau eh, anak kecil masuk Islam misalkan gitu, dan belum pernah junub, belum pernah haid, ya nggak wajib mandinya tapi sunnah. Baik Ustadz. Anak kecil yang sudah memayis. Iya, kalau anak kecil kan jarang yang mualaf ya Ustadz, rata-rata udah pada balik juga. Karena kan Ada itu saya. rata-rata ikut orang Ya tua. mungkin ikut orang tuanya. Misalkan anak kecil tapi sudah memayis, Mas. Sudah memayis. Dia maksudnya memayis itu sudah sah ibadahnya. Ya itu sunnah nanti mandinya. Hmm. Soal akhir, Mas. Ada lagi pertanyaan? Ini nampaknya Saya. kalau kita lanjutkan tidak cukup waktunya Mas sekalian. Karena bahasan setelahnya tidak singkat gitu. Ini syarat taharah. Kemudian ya qadarullah, rencana kita tadi mungkin bisa sampai ke sana, tapi kalau kita lihat waktunya tidak memungkinkan, mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Di sana ada syarat taharah. Ini taharah di sini mencakup semua taharah sebenarnya. Syarat-syarat bersuci, kemudian rukun tayamum. Sebenarnya tidak langsung ke rukun tayamum, tapi nanti juga beliau akan menyinggung karena di antara syarat bersuci bersuci wudhu dan mandi itu adalah dengan air mutahhir atau tahir mutahhir, suci dan mensucikan, atau istilahnya tahur gitu kan. Maka nanti juga dia akan menyinggung macam-macam air. Maka insya Allah nanti akan kita jelaskan sekalian macam-macam air yang secara umum itu tiga, dan masing-masing dari tiga itu nanti ada dua macam. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Hmm. Hal min soal qabla an yakhtim, ada pertanyaan sebelum kita tutup menghasilkannya? Kan Ustaz izin bertanya Ustaz, Tafadhali, Mbak Siti. eh, mengenai itu Ustaz, eh,
wanita yang istihadah itu cara bersucinya bagaimana ya Ustadz? Apakah juga Ah, ketika sholat ada eh, gerakan-gerakan khusus yang nggak boleh dilakukan gitu? Saya pernah menemui ummahat itu ketika beliau sedang istihadah, tapi cara sholatnya itu beliau nggak mau sujud karena katanya takut apa ada darah yang bisa mengalir ke otak gitu menyebabkan sakit apa gitu Ustaz. Saya kurang kalau paham kalau gitu. itu darurat, namanya. Darurat karena sakit. Kalau darurat karena sakit Hmm. nggak bisa sujud ya nggak masalah. Tapi kalau istihadah yang tidak dalam kondisi darurat nggak bisa sujud seperti itu ya tetap sholatnya normal, tetap sholatnya normal. Jadi ya semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kita nanti bisa bahas secara rinci detail karena bahasan itu sebenarnya panjang sekali istihadah itu. Apalagi kalau misalkan dalam eh, istihadah juga saat itu juga haid atau nifas. Nanti bahasanya rinciannya Pak panjang. Tapi secara singkat saja, istihadah saat semoga Allah melindungi kita semuanya. Saat wanita istihadah kemudian hendak menunaikan sholat, maka apa yang harus dilakukan? Pertama, dia membersihkan darahnya terlebih dahulu. Ah, tapi hal itu dilakukan mulai ketika sudah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, yakin sudah masuk waktu sholat, kemudian bersihkan. Darah itu dibersihkan, kemudian ditutup uh, saluran rahimnya, farjnya supaya darahnya itu tidak keluar kemana-mana. Kalau dahulu zaman dahulu, misalkan ditutup dengan kain seperti itu atau dengan kapas. Kalau sekarang ada pembalut seperti itu, kan? Akan ditutup supaya darahnya tidak kemana-mana. Baru setelah dibersihkan, ketika sudah masuk waktu sholat, sudah dibersihkan, baru berwudu. Berwudu niatnya istibahatus sholat supaya dibolehkan untuk sholat. Karena dia hukumnya daimul hadas, selalu dalam keadaan hadas karena istihadah itu tadi. Jadi niat wudunya itu bukan menghilangkan hadas tapi istibahatus sholat, supaya dibolehkan untuk sholat. Kemudian hendaknya setelah berwudu maka segera jadi menutup aurat, kemudian segera menunaikan sholat, tidak ditunda-tunda. Kecuali menundanya itu untuk kemaslahatan sholat. Untuk kemaslahatan sholat itu maksudnya menunggu jamaah, misalkan seperti itu. Maka itu nggak masalah. Hanya sekedar menunggu jamaah nggak masalah. Tapi kalau misalkan ditunda bukan untuk kemaslahatan sholat, maka tidak boleh. Jadi harus segera sholatnya. Kurang lebih seperti itu. Dan tata cara sholatnya normal jika tidak ada kondisi darurat seperti disebutkan tadi. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Ustaz. Jazakallah Cuman khair. Ustaz, ini yang disebutkan Ibu Tesiana Berlian tadi ada di itu Ustaz. Hadis riwayat Muslim nomor 330 Ustaz. Bagaimana Om? Wanita yang ini keterangan awalnya, wanita tidak wajib membuka kepanjangan rambutnya saat mandi junub. Namun untuk mandi haid dia harus membukanya berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat kepangan rambut di kepalaku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Beliau menjawab, tidak perlu. Kamu cukup hanya mencidukkan air, yaitu sepenuh kedua telapak tangan, ke kepalamu 3 kali cidukan. Kemudian kamu mengguyurkan air ke seluruh tubuhmu, maka kamu sudah suci. Begitu, Ustaz. Apa, Ustaz? Wafaqnallah jami'an. Jadi di situ ada dua hadis, Om. Hadisnya Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah. Wafaqnallah jami'an. Allah alam, apakah itu di pendapat mazhab lain saya tidak tahu. Namun di dalam mazhab Syafi'i sebagaimana saya sampaikan tadi, semua rambut, Semua rambut. termasuk rambut yang diikat. Kalau ikatannya dengan sengaja dan air itu tidak sampai di permukaannya, maka tidak sah, harus diurai ikatannya. Namun mungkin para ulama Syafi'iyah menilai hadis itu atau memahami hadis itu
Maksudnya kalau misalkan kepangan itu normalnya air masih bisa tembus. Itu mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau kepangannya itu kemungkinan air masih bisa tembus dan terkena terkena air, mungkin masih bisa. Tapi kalau misalkan tidak, maka tidak sah. Gitu. Hmm. Rokona saja. Berarti memang afdol dibuka ya Ustaz. Nah, kalau di dalam Wajib, mazhab Syafi'i, ya wajib. harus kena, yakin kena gitu. Atau ghalabatul dzan. Nah tadi Ustaz setelah mandi apakah kan rambutnya basah semua, apakah boleh dihanduki atau cukup dikibaskan Ustaz untuk Baik. keutamaannya Ustaz? Di antara sunnah mandi itu ada beberapa yang sama dengan sunnah wudhu, yaitu tidak dikeringkan kecuali memang kondisi yang membutuhkan hal itu. Jadi kalau misalkan tidak eh, betul-betul butuh untuk dikeringkan, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan dibiarkan basah begitu saja, nanti akan malah ada masalah yang lain, misalkan karena terlalu dingin daerahnya atau justru malah bau gitu kan. Terus nanti jadi suami jadi enggak jadi ilfil gitu ya. Maka dikeringkan lebih baik. Ya Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal akhir, Apa Ustaz mengguyurkan air ke kepala itu apakah ada hitungan sunahnya atau gimana Ustaz? maksudnya Kan eh ada yang mengguyurkan berapa? 3 kali atau gimana gitu Ustaz? Sahih. Nah, termasuk sunnah mandi itu juga atas list sebenarnya. 3 kali 3 kali, termasuk sunnah mandi. Namun itu tidak wajib. Ya, jadi yang kita sebutkan tadi memang cuma yang wajib saja, yang rukun saja. Apa no? Jadi gitu Om ya. Mungkin nanti di akhir bahasan mandi ini, insya Allah kita akan sebutkan beberapa sunnah mandi. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Syukur Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan. Waalaikumsalam. Dan tidak ada kewajiban al-muwalah juga. Kalau taslis barusan sunnah. Nah, taslis sunnah. 3 kali 3 kali itu sunnah. Kalau mualah juga sunnah juga. Mualah itu membasuh anggota tubuh yang lain sebelum anggota tubuh yang awal itu kering gitu kan. Jadi langsung berturut-turut kita. Mualah. Itu sunnah bukan wajib. Jadi kalau misalkan setelah membasuh, mulai mandi kemana? Mulai mandi kemudian eh, eh, baru membasuh sebagian badan, kemudian karena ada sesuatu hal gitu kan, kemudian dia terhenti mandinya, kemudian kering, kemudian dia mau melanjutkan mandi, apakah harus memulai dari awal lagi, niat lagi? Enggak, tidak, langsung dilanjutin aja, langsung dilanjutin aja. Gitu. Nah, Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan menghadiri kalian. Ya, Bagaimana? Ustaz. Wafakanallah. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan, masih kaitannya dengan mandi wajib, dengan syarat-syaratnya dan air yang digunakan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini wahai sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salih. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua kata-kata dan kata Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.